Baik, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan muhadharah ilmiah tasawuf dengan tema meraih cinta dan makrifat. Kepada Sidi Rohim, waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ustaz Hayat Abdul Latif, dan yang kita hormati sahibul bait, sahibul majlis, yaitu Al-Ustaz Al-Haj Arman Abdurrahman. Arman atau Abdurrahman? Nama di akhirnya Abdurrahman. Dan saya muliakan para asatizah dan para ustazah, hadirin peserta maulid dan daurah tasawuf pada kesempatan malam ini hari. Judul yang akan kita bentangkan, yang akan kita uraikan adalah ma'rifat dan cinta, jalan kebahagiaan abadi. Dalam muqaddimah, ya, buku yang ada pada tangan antum itu, di situ dinyatakan bahwa sesuatu yang menjadi tujuan manusia dan yang paling diingini adalah kebahagiaan abadi. Artinya kebahagiaan yang tidak berubah, dan tidak ada yang mengganggu kebahagiaan itu, yang mengusik kebahagiaan itu. Dia ingin kebahagiaan itu terus-menerus, tidak begitu saja hilang dan berlalu. Itu yang diharapkan oleh orang yang berakal. Semua orang yang berakal menginginkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang tidak hilang, tidak berubah, tidak terusik oleh sesuatu apapun yang datang dari luar. Namun pada prakteknya mereka untuk mencapainya rupanya kerap tidak menggunakan akal, sehingga kebahagiaan yang dicapainya adalah kebahagiaan yang tidak abadi, kebahagiaan yang cepat berlalu, cepat hilang. Karena manusia banyak mengejar kebahagiaan, rupanya hanya kebahagiaan indrawi. Kebahagiaan indrawi itu kebahagiaan yang dipandang oleh indera. Misalnya mata ngelihat mobil Mercy,
Dia lihat mobil mewah, oh bahagianya kalau dapat punya mobil Mercy. Coba tanya sama yang punya mobil Mercy, puyeng Pak, bensinnya mahal, spray partnya mahal, ongkosnya mahal. Jadi dia tidak mendapatkan kebahagiaan abadi di situ, tabrakan lagi, rusak. Atau kebahagiaan yang dia lihat dari wanita yang cantik. Tetapi wanita cantik begitu kita dapatkan terus ngomel-ngomel, berubah dah cantiknya itu. Dan ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang abadi. Apalagi kalau udah berubah. Ketika umur 20 tahun cantik, tapi ketika dilihat pada usia 80 tahun Pak, udah kagak enak dilihat. Dan banyak berubah. Ini kedengeran gak ya? Kedengeran? Saya yang ngomong gak kedengeran nih. Begitu. Ini gimana? Baiklah. Ya. Atau kebahagiaan yang bersifat intelektual. Orang apabila mencapai satu pengetahuan pasti bahagia. Sekecil-kecilnya pengetahuan yang dicapainya itu akan memberikan kebahagiaan. Orang bisa main catur, wah kagak tidur-tidur, merasakan kebahagiaan. Baru bisa main gitar, ya. Maka ketika dia mencapainya, maka memberikan kebahagiaan. Lalu orang memahami satu bidang ilmu. Kalau di pesantren, apabila udah mulai bisa nahu dan mulai bisa baca kitab, nah itu akan merasakan kebahagiaan. Terus satu persatu bidang demi bidang ilmu, ya, dia capai kebahagiaan demi kebahagiaan didapat. Namun ketika ilmu itu berhadapan dengan amal, mula kehilangan kebahagiaan. Karena dia menghadapi kesulitan dalam beramal. Kebahagiaan psikologi misalnya, pengantin baru, ya baru-baru doang kebahagiaan, udah lama mah udah lungset. Ya itu hanya bersifat psikologi. Dipuji, bahagia, pas habis itu dapat hinaan, menderita. Ya. Jadi kebahagiaan materi, kebahagiaan indrawi, kebahagiaan psikologi, semuanya tidak abadi. Manusia ketika mulai belajar, dia menggantungkan kebahagiaannya apabila dia mencapai ilmu yang tinggi. Saya kalau udah jadi dokter, wah rasanya bahagia. Begitu udah mencapai dokter, pusing. Gue udah dokter ngapain ya? Lalu dia gantungkan lagi kebahagiaannya kalau udah dapat kerja, gajinya sebulan 100 juta. Alangkah bahagianya. Kalau dikabulkan dapat gaji 100 juta sebulan, menderita. Gua gaji banyak-banyak, bini belum ada. Dia gantungkan nama bini, wah kalau
saya punya bini di rumah rasanya meriah, uang yang saya dapatkan rasanya bermanfaat, bisa menikmati bersama-sama dengan orang yang dicintai. Begitu udah punya bini Pak, habis kebahagiaan itu. Bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, rupanya dia tidak lagi bahagia berdua. Lah kita berdua-dua baik, kawin udah lama nggak ada anak, sepi emen. Dia gantungkan kebahagiaan di anak. Asal ngelihat orang bawa anak, ya Allah bahagianya. Anak orang ditimang-timang, digendong-gendong. Pas punya anak 1, 2, 3, rungsep rasanya rumah. Laki-laki mah kalau punya bini 2 mah kali bahagia. Cobain dah. Yang udah tanya dah. Kata orang sini mah panting bleger pala. Apa panting bleger? Pada puyeng. Maka orang terus mengejar kebahagiaan yang abadi, yang tidak berubah. Karena orang yang berakal sehat, dia akan mengejar kebahagiaan itu. Tetapi mereka salah mencarinya. Maka kebahagiaan yang tadi kita uraikan ternyata hanya kebahagiaan materialistik, kebahagiaan indrawi, hanya enak dipandang, kagak enak dimiliki, hanya enak diusap, ya, dan kagak enak kita kuasai. Atau kebahagiaan psikologi, hanya berada pada momen-momen tertentu, ya, pengantin baru doang, udah lama mah gak enak, dan seterusnya. Kebahagiaan materi, ya, dan seterusnya. Hatta kebahagiaan yang paling elit, yaitu kebahagiaan intelektual pun tidak menjamin keabadiannya. Maka Allah datang menurunkan agama, dan Allah mengatakan inilah jalan kebahagiaan. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hadis. Ini adalah petunjuk kebahagiaan, ya, la'allakum tuflihun. Semoga engkau berbahagia. Ulaika humul muflihun. Mereka lah yang menerima hidayah agama ini dan mengamalkan agama. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berbahagia. Akhirnya ulama menulis bahwa agama diturunkan oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan abadi. Dan agama yang paling benar yang Allah nyatakan adalah Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Tetapi pada realitanya, orang yang beragama Islam nih, kita semua menderita. Nah, ini berita, apakah berita wahyu ini apakah salah? Maka disitulah yang perlu kita pahami, pada bagian mana kebahagiaan itu dalam agama ini. Yang Allah letakkan kebahagiaan itu di agama, yang Allah janjikan. Bahkan kita mendengar para aulia Allah, para kekasih Allah, yang mereka telah mendapatkan kebahagiaan dari agama ini. Bahkan kebahagiaan itu telah mereka senandungkan, mereka lantunkan dalam qasidah-qasidah mereka, dalam pujian-pujian mereka. Kalau kita kumpulkan syair-syair, ya, sajak-sajak, nyanyian-nyanyian, qasidah yang berisikan luahan kebahagiaan mereka para kekasih Allah, itu ribuan dan banyak sekali. Nah, yang akan kita bahas sekarang, di bagian mana agama itu jika kita dapatkan,
memberikan kebahagiaan abadi. Itu sebetulnya makalah ini dihadirkan dengan narasi yang sangat singkat, bahwa isi makalah ini menjelaskan bahwa kebahagiaan yang terdapat dalam agama adalah kebahagiaan yang dicapai oleh cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Namun cinta ini disebut cinta hakiki. Cinta ini disebut cinta hakiki. Di manakah letaknya cinta hakiki itu? Saya minta izin untuk berdiri ya Pak. Dingin saya duduk baik nih. Aduh. Kebahagiaan itu dicapai oleh cinta. Sama, orang pun melakukan, mengejar cinta untuk mencapai kebahagiaan. Maka jika seseorang memiliki cinta, logikanya pasti bahagia. Namun cinta apa yang memberikan kebahagiaan abadi adalah cinta hakiki, atau yang sering disebut cinta sejati. Artinya cinta lidzatil cinta. Asalnya itu sejati itu bahasa Arab. Zat. Yani al-hubbu lidzati. Cinta kepada zat kekasihnya, kepada zat cinta itu sendiri. Itu cinta lidzati. Bukan cinta li ghairi. Ya, bukan cinta palsu. Rasanya sama aja ya ini ya. Sama aja ya. Ya. Dalam buku ini juga diuraikan bahwa cinta itu melihat kepada objeknya ada dua. Pertama, cinta kepada diri kekasih. Kedua, cinta kepada apa yang menjadi milik kekasih. Kalau kita contohkan kepada cinta antara laki dan perempuan, bapak-bapak boleh uji istri kita. Kita ngomong sama istri kita, kita serahin segenggam kunci Pak. Kunci istana, kunci kamar-kamar mewah, kunci berangkas duit, banyak banget berangkasnya, kunci mobil mewah. Lalu kunci-kunci ini kita ngomong sama perempuan sekarang, nih Neng, kalau memang Neng cinta kepada apa yang menjadi milik abang, ambil semua. Biar abang pergi meninggalkanmu. Nah, kalau perempuan itu ya menanggapinya dengan membuang kuncinya itu dan mengatakan, untuk apa abang semua itu kalau tanpa abang di sisiku? Lebih baik di rumah gubuk, lebih baik hari ini makan, besok kagak. Yang penting abang hadir bersamaku. Ini namanya cinta kepada zat. Cinta itu bukan kepada apa yang dimiliki kekasih. Tapi kalau sekarang Pak, di mana kita nyari yang begitu perempuan Pak? Kita udah ada masih dihardik-hardik. Ya, mana kunci mobil, mana kunci berangkas.
ini perbedaan cinta kepada zatnya, cinta kepada apa yang dimilikinya. Ini kita terusin ini Pak, nggak apa-apa hujan gitu terus. Udah terlanjur ya? Ya udah. Saya malas banget sebenarnya, malas. Kalau bapak-bapaknya semangat, saya jadi ke bawah nih semangat. Nah maka cinta itu Pak ada dua, ada kepada zatnya, ada kepada selain zatnya, yaitu kepada apa yang dimilikinya. Nah cinta kepada zatnya itu ada dua juga. Ada yang logis, ada yang tidak logis. Ya, karena tadi kebahagiaan itu hanya didapatkan oleh cinta. Ya, cinta ini saya belum jelaskan bahwa ada dua, ada cinta hakiki, ada cinta alami, bukan hakiki. Namun itu saya tunda dulu penjelasannya. Saya bagi dulu cinta itu terbagi dua. Dari segi objeknya, ya. Kalau dari segi pelakunya ada dua. Itu yang nanti kita tunda. Dari segi subjeknya. Dari segi objeknya, artinya objeknya itu kekasih. Cinta kepada kekasih. Itu ada dua, ada kepada zat kekasih, ada kepada apa yang dimiliki kekasih. Nah, cinta kepada zat kekasih ada dua. Ada yang logis, ada yang tidak logis. Yang logis, laki-laki atau perempuan cinta kepada yang ganteng, yang cakep. Itu logis. Kepada zatnya. Perempuan nanya, abang emang ngelamar saya emang ngapa bang? Neng cakep banget neng gitu. Itu namanya cinta kepada zatnya, dan itu logis. Karena cantiknya, karena kesempurnaannya, ya. Itu logis. Namun tadi kalau kekasihnya itu pembagian selanjutnya nanti. Yang kedua, cinta yang tidak logis. Coba Pak, kita ada ngelihat, maaf ya ini, ada orang suami istri, bininya cakep banget Pak, lakinya masya Allah, sampai kita dikemat kali itu ya perempuan. Itu kan gak logis tuh. Sebaliknya, itu lakinya gulantang banget, pas ngelihat bininya mukanya kayak injek kebok. Itu kan gak logis. Tapi itu lebih setia Pak dari dua pasang yang cantik dan ganteng. Kan kita bingung itu ngapa ya, setia banget. Nah, itu rahasianya ternyata karena dua pasang ini, artinya satu pasang ini, dua orang yang berpasangan ini memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki misi, memiliki visi yang sama. Jadi banyaknya sifat sama itulah yang membuat dia tidak dapat berpisah. Bahkan dia memandang pasangannya adalah dirinya. Begitu satu sama lain, maka kelihatannya dua, padahal tunggal. Ini adalah kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Kalau kita contohkan kepada pasangan suami istri, kagak cerai-cerai apa
cinta yang logis tadi itu banyaknya cerai atau banyaknya berubah, kebahagiaannya hilang. Kalau tadi ini selalu bahagia, ya, sebab yang tidak logis, selalu bahagia dan berumur, kebahagiaannya itu lebih panjang dan bertahan. Mau berubah wajahnya, mau tidak berubah, dia tetap cinta karena sifatnya sama. Dikatakan dalam bahasa Arabnya, kenapa? Lil munasabatir ruhiyah, karena rohaninya sama, ada kesamaan sifat. Nah, kalau cinta kepada zatnya, yaitu gantengnya, pas lakinya ketabrak, mukanya menyon, ngelihat perempuannya udah nggak ganteng lagi, turun Pak seleranya, udah nggak nyaman lagi. Sebaliknya, tadinya ganteng banget, nggak tahu istrinya stroke gitu misalnya, mengok, udah jelek banget kelihatannya, udah hilang, ya. Kebahagiaan yang dilahirkan dari cantik, di mana cantik itu adalah merupakan objek cinta kepada zatnya. Atau enggak begitu juga sampai tua. Tadi 20 tahun cantik, pas udah 80 tahun jelek. Kan waktu pengantin baru kan Pak, bini kita tatap baik, Masya Allah Neng. Pas udah 80 tahun mah ogan atap ge, sampai ngamprok ge buang muka. Lu ngapain sono ah? Deket-deket baik katanya gitu. Iya. Lihat kakek-kakek sama nenek-nenek. Kalau nggak ada mah nyariin pada. Nyariin. Nenek lu mana Tong? Lah orang kagak kelihatan, udah tua lah, neneknya di sebelahnya. Nenek kemana Tong? Kemana? Kata nenek-neneknya, lah gua di sini Bang, ada apa? Deh, gua kira lu kemana? Dia tinggal pergi Pak. Udah kagak enak dilihatnya. Cantiknya udah berubah. Nah ini, ya, maka kalau ingin kebahagiaan abadi, cinta kepada zat, maka cinta kepada kecantikan dan kesempurnaan yang tidak berubah. Baik zatnya itu materi, zatnya itu benda, zatnya itu yang tidak berubah, maka dia kebahagiaannya tidak berubah. Kalau kita meletakkan kebahagiaan pada objek cinta yang berubah, maka kebahagiaan pun tidak akan abadi. Sedangkan akal yang sehat, dia mencari dan mengingini kebahagiaan itu abadi dan tidak berubah. Namun dia tidak tahu di mana. Kalau Allah nurunkan agama, nah bagaimana mengaitkan dengan cinta ini? Ya, tentang agama ini. Begini. Maka cinta, kalau dilihat dari objeknya, memang ada dua. Cinta kepada zatnya dan cinta kepada selain zatnya, kepada apa yang dimilikinya. Sekarang begini Pak, ada kakek-kakek, maaf ya kalau emang ada terjadi kebetulan di sini, bukan nyinggung, maaf. Ada kakek-kakek umur 70 tahun, 60 tahun, itu punya bini umur 15 tahun Pak. Itu kira-kira wadon tuh demen kagak tuh Pak? Kagak. Tapi ngapa mau? Banyak duitnya. Iya banyak duitnya. Enggak yang banyak duitnya baik. Kiai ge ada yang udah tua, bininya gadis, muda banget. Ngapa? Karena kedudukannya tetap Pak bersifat materi. Ya, tetap bersifat materi. Nah maka dilihat daripada objeknya tadi itu. Kalau dilihat daripada subjeknya, maka cinta itu ada dua.
hakiki, kedua cinta alami. Nah, cinta hakiki adalah cinta yang tumbuh dari rohani. Inilah kaitannya dengan agama. Agama datang untuk membangun rohani manusia agar tumbuh sifat-sifat mulia. Sifat-sifat inilah yang akan menimbulkan cinta. Cinta inilah yang akan mencapai kebahagiaan abadi. Ini kaitannya agama. Cinta yang keluar dari ruh, dari sifat-sifat mulia, dari akhlakul karimah. Ini yang Nabi sabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus membawa agama ini untuk orang adalah untuk membangun akhlak mulia. Nah, akhlak mulia inilah yang menimbulkan cinta. Cinta hakiki, cinta yang keluar dari rohani. Nah, cinta inilah yang akan menimbulkan kebahagiaan abadi. Nah, yang kedua, cinta yang tumbuh dari fisik, jasad, atau cinta syahwat, cinta nafsu. Ini cinta materialistik. Dan itu cinta materialistik adalah cinta syahwat. Itu tidak salah, itu kudrat. Memang Allah ciptakan begitu. Nah, cinta ini adalah cinta individual. Hanya cinta kepada dirinya. Makanya laki-laki atau perempuan begitu udah mulai gede, tumbuh kebutuhan, keperluan di dalam dirinya. Ya, apa yang dia menaruh kebahagiaan apabila terpenuhi kebutuhannya. Tadi perjalanannya yang kita gambarkan tuh. Ya, dia tidur uring-uringan, Pak, pengen kawin. Maka dia sebut, aku mencari cinta. Dia cari itu calon istri kemana-mana. Coba apa bunyinya ketika seorang itu sedang mencari calon kekasihnya? Ya. Apa dia bilang? Di manakah wahai jantung hatiku? Kan sangat individual. Kekasih yang beda jenis, yang lain dari dirinya, tapi dia sebut jantungku, hatiku. Bahkan kerap orang memanggil kekasihnya cinta. Nah, di sini yang perlu kita pahami, terutama anak-anak muda nih, dengar baik-baik. Cinta yang keluar dari tubuh ini sebetulnya itu keluar dari sifat-sifat yang tertanam di dalam tubuh ini secara kudrat. Mata, telinga, mulut, pikiran, tulang, daging, anggota tubuh yang lain yang menimbulkan kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis. Ya. Dia penuhi dari materi, ya, atau dari capaian indrawi. Coba orang ngedenger suara yang nyanyi enak banget, itu kita meremelik, Pak. Bahagia itu. Coba kalau ngedengar yang nyanyi suaranya kayak seng disobek, kita oh ampun udah berhenti, kalau gue puyeng, menderita. Nah, manusia cenderung kepada apa? Kepada apa yang diingini oleh tubuh ini. Mata kan pengennya yang cantik, melihat lingkungan bersih, rapi. Coba ngelihat rumah sekitarnya busuk, buruk, balak, kotor. Itu merusak mata, menderita tinggal di situ. Maka orang yang berakal sehat selalu menciptakan suasana yang bersih dan indah. Karena itu akan terus memberikan kebahagiaan indrawi. Orang mencari kebahagiaan psikologi. Sama bini romannya di rumah baik. Sekali-kali kita jalan-jalan nyok, dia melihat mencari suasana
psikologi. Itu orang yang berakal. Namun tetap itu tidak abadi, tadi yang sudah kita katakan. Nah, cinta yang tumbuh dari fisik ini cinta yang individual. Cinta yang individual. Ketika laki-laki mengatakan kepada perempuan, dengar baik-baik Neng, ya. Ketika laki-laki mengatakan kepada perempuan begini, wahai wanita idamanku, aku cinta padamu, terimalah cintaku kepadaku. Itu Neng, bohongnya 100%. Ya. Saya mau berdebat dan silahkan argumentasi apapun diutarakan. Saya punya argumentasi yang tidak dapat diingkari. Ketika laki-laki mengatakan kepada wanita, aku cinta padamu, sebetulnya bukan. Yang ada adalah aku cinta padaku, mataku, telingaku, rabahanku, keperluan biologisku, ya, ingin terpenuhi agar aku bahagia, tidak menderita, tidak sakit, tidak sengsara, tidak dihinakan. Aku ingin nyaman, aku ingin tenang. Itu kekasihnya, itulah yang dicintainya oleh fisik ini. Namun kalau itu hanya ada pada dirinya, dia tidak dapat mencumbuinya, dia tidak dapat memeluknya. Dia ingin ada pada sosok yang di luar dirinya. Dan itu sudah kudrat Allah ciptakan lawan jenisnya, yaitu kepada orang yang dinamakan wanita bagi laki-laki dan laki-laki bagi wanita. Maka dia cari itu perempuan, kan banyak. Kenapa pakai dicari, Pak? Ya Neng, kenapa pakai dicari itu? Sama perempuan juga. Karena yang dia cari adalah yang sesuai dengan dirinya. Karena yang diingini adalah keinginan dirinya. Bagaimana orang lain bisa sama keinginannya? Dia adalah orang yang lain daripada kita, yang sangat individual. Ini materi S3 ini, Pak. Ya. Gak apa-apa, ini hujan-hujan berkah. Saya kasih materi yang paling tinggi. Nah, maka ketika dia menjumpa kepada perempuan, wah ini wanita idamanku, keluar kata-katanya, memang engkau lahir di dunia ini adalah diutus oleh Tuhan untukku, katanya. Perempuannya juga, engkau memang dewaku. Wah, ya. Itu semuanya keinginan, ya, yang sudah mendesak. Kemudian dia cari lalu melihat satu sosok di luar dirinya yang dia khayalkan adalah sama dengan keinginannya. Maka timbul hayalan-hayalan itu. Maka keluar ungkapan-ungkapan cinta. Sebenarnya apa yang hakikatnya apa sebenarnya? Ketika seorang menyatakan kepada perempuan, perempuan juga sama sebetulnya. Bang, Neng, terimalah cinta abang. Ya, aku cinta padamu. Yang sebenarnya adalah, Neng, abang ini cinta kepada diri abang, penuhi keperluan biologis abang, bahagiakan abang. Ntar kalau udah kawin, cuciin baju abang, siapin makan abang, bersihin rumah abang, lahirkan anak-anak abang, dan jangan kecewakan, jangan dikhianati, jangan. Sebetulnya itu yang diingini adalah kebahagiaan. Sebetulnya inilah cintaku kepadaku, ambillah, cintai aku dengan cintaku. Sebetulnya itu. Perempuannya juga sama. Iya bang, Neng juga sama. Neng juga cintanya sama diri Neng doang. Karena diri itu tunggal. Aku hanya diriku, tidak ada yang lain. Aku hanya punya aku, dan tidak ada yang menjagaku kecuali aku. Kalau mau diterangkan begitu. Oleh karena itu, aku hanya cinta kepadaku. Ambillah cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Bikinin rumah, bikinin mobil, bikinin
beliin emas, beliin baju kalau lebaran, dapur ngebul, kalau kagak gua kegerawakan nanti. Lah kan begitu. Atau pulangkan aku ke orang tuaku. Masing-masing mengejar keinginannya agar dia dapat. Makanya begitu bininya marah, pengen baju, pusing laki-laki. Kunciin pintu dah gua, katanya tuh. Karena berisik jadi nggak bahagia. Pengennya perempuan manis-manis terus kasih duit lagi. Nah, itu sebetulnya orang tuh mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu cinta, nyanyian tentang ini semuanya menderita. Jangan tinggalkan aku, jangan kecewakan aku. Kenapa engkau bersama yang lain? Bunuhlah aku dengan cintaku. Ya. Tidak apa-apa kau bunuh dengan pedangku, asal jangan kau bunuh dengan cintamu. Kata itu. Saya belum ketemu cinta materi ini adalah kebahagiaan, tidak. Semuanya ketakutan menderita. Karena itu cinta individual. Makanya saya membuat contoh. Perempuan punya kekasih laki-laki, dipuji-puji. Hanya engkau, tanpamu engkau adalah dewa, engkau adalah Ijrail, engkau adalah Mikail, engkau adalah Israfil, engkau semua laki-laki itu. Dia adalah sosok laki-laki idamanku, pemberani. Wah, padahal nanti kalau udah jadi laki mah ternyata pengecut, mana goblok. Ya, kelihatan. Karena ketika belum dia hanya melihat keinginannya. Tanpamu bang, hidup ini tidak berarti. Kemana saja engkau pergi akan aku ikuti bang. Pertama tuh, begitu habis nikah, malam-malam pengantin baru, ternyata laki-lakinya bencong. Tanya sama perempuan, mau terusin itu kawin? Kagak bakal. Beberapa detik aja langsung berubah. Dasar laki-laki setan dan laki-laki iblis. Dia sengaja menyakiti aku, mempermalukan aku. Apalah harga diri, berubah itu total. Gara-gara tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Karena cinta adalah keinginan. Nah, maka sejarah cinta semua menderita. Kebahagiaan hanyalah hayal. Dia taruh di sini, di sini, di sini. Manusia melakukan pengembaraan cinta di materi ini, maka yang ada hanyalah menderita. Maka Allah turunkan kebahagiaan itu agama. Di mana agama itu? Agama membangun rohani, ya, yaitu akhlak mulia. Nah, dari akhlak mulia ini timbul cinta, cinta hakiki. Bahkan sebelumnya dari akhlak mulia ini timbul makrifat. Maka dari makrifat ini timbul cinta. Dari cinta ini timbul bahagia. Jadi agama diciptakan untuk menimbulkan akhlak. Nabi yang mengatakan, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Ya. Utamim itu maknanya, tamam itu maknanya membangun sampai selesai, itu tamam. Maka agama ini adalah alat untuk membangun sifat-sifat rohani sampai sempurna, dan dia akan mengenal Allah. Dari mengenal Allah itulah tumbuhnya cinta, dan dari cinta itulah yang hakiki karena tumbuhnya dari rohani, maka dia akan bahagia. Siapa kekasihnya? Allah. Keindahan Allah, kesempurnaan Allah tidak berubah sampai kapanpun. Setiap saat dia melihat kesempurnaan Allah, keindahan Allah, dan dia mencapai kebahagiaan abadi. Adakah orang kepada Allah cinta hanya karena pemberian Allah? Ada. Cinta karena surga, cinta karena apabila salat ditambah rezekinya, cinta. Nah, ini belum mencapai akhlak mulia. Agamanya sebatas teks dan amal zahir, belum makrifat.
Maka yang tumbuh cintanya kepada apa yang dimiliki Allah. Makanya Nabi bersabda, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Jiwa manusia, tubuh manusia telah telah dibentuk secara kudrat, ya, menyukai kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Kalau dari segi agama, itu karena agamanya hanya di akal dan di teks, hanya simbolik. Ya, kelihatannya ustadz padahal nyari amplop. Nah, ini simbolik. Dia ada kebahagiaan yang bersifat syahwani. Tidak betul-betul ingin membangun manusia agar alim dan soleh. Dan dianya mesti alim dan soleh. Jika tidak, kalam fadhi, omong kosong. Dan dia tidak akan mencapai kebahagiaan abadi. Nah, maka pada bagian mana agama itu yang memberikan kebahagiaan? Agama yang dilakukan karena Allah, maka Allah akan bangun akhlaknya, sifat-sifat mulia. Apabila akhlaknya sempurna dalam dirinya, timbul ma'rifat. Ma'rifat inilah yang menimbulkan cinta. Cinta inilah yang akan mencapai, mendapatkan kebahagiaan abadi. Sama, cinta jasad pun, ya, sama. Namun cinta jasad sifatnya sudah ada secara tabii, makanya alami. Kita punya anak kecil, tadinya nggak ada demen sama orang, begitu tumbuh gede demen, terus udah bisa baik mencintai, apa bisa, karena udah tabii namanya, alami, tumbuh dalam tubuh ini. Apabila datang keperluannya, maka timbul cinta. Sifatnya sudah ada, sifat fisik. Nah, rohani, sifat-sifat rohani itu didapatkan, dicapai dari ibadah. Tapi ibadah yang karena Allah. Baru Allah tanamkan sifat-sifat rohani itu, baru menimbulkan makrifat. Nah, sifat-sifat tubuh ini udah ada, maka dia cari. Dan maka dia cari apa? Dia cari orang yang dia ingini. Maka makrifatnya adalah makrifat pribadi. Wah, ini nih, kayaknya laki-laki, perempuan yang saya inginin. Dia kenal kan, makanya dia tanya dulu. Itu tetangga lo bagaimana? Waduh, lembut banget. Karena ya namanya tetangga, temen, udah nyuruh buru-buru temennya kawin. Padahal mah perempuannya galak banget, dibilang lembut baik udah. Nah, kebetulan laki-laki itu melihat perempuan itu lagi ngebelai-belai kucing. Ya. Terus, ya Allah, itu perempuan ya lembut benar katanya. Andaikan aku kucing, wah udah. Ya. Padahal begitu udah jadi bini, Masya Allah, kucingnya lari ngelihat dia. Nah, itu sudah action dari sifat yang tumbuh secara alami. Tetapi kalau sifat rohani, itulah agama yang menimbulkannya. Nah, maka rangkaiannya begini. Kebahagiaan abadi diperoleh oleh cinta hakiki. Cinta hakiki dicapai oleh makrifat. Ya. Makrifat perlu akhlak mulia. Nah, akhlak mulia belum tumbuh, maka kita disuruh, dikasih agama, disuruh ibadah, tapi ibadah yang karena Allah. Nah, ibadah yang karena Allah, maka bukan hanya pahala yang Allah beri, tetapi sifat mulia. Sifat mulia ini yang akan mengenal kekasihnya, yaitu Allah. Maka dia mencintai Allah dan bahagia. Tetapi kalau dia melakukan agama ini bukan karena Allah, maka Allah hanya memberikan pahala baik di akhirat surga atau di dunia balasan-balasan
ini dan tidak dibangun rohaninya sifat-sifat mulia, maka tidak akan timbul ma'rifat, maka tidak akan timbul cinta hakiki, dan dia tidak berbahagia bersama Allah di dunia ini. Lalu bagaimana cara menumbuhkan sifat mulia? Tadi dikatakan melakukan agama ini karena Allah. Nah, ketika karena Allah ini susah, Pak. Karena punya nafsu, dia menghadapi nafsu untuk karena dia, karena maslahat, karena harta, karena kedudukan, itu nafsu. Maka diperangi nafsu, itu tazkiyah. Akhirnya susunannya bahagia dicapai oleh cinta, cinta dicapai oleh makrifat, makrifat dicapai oleh tazkiyatun nafs. Dalam melakukan ibadah melawan nafsu, baru ya mendapat makrifat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sekilas ringkas dan apa yang dikatakan ada dalam buku ini. Jika hadirin semua memahami apa yang dicapai, apa yang diucapkan, maka membantu untuk memahami maksud, ya, arah, alur, isi daripada makalah ini. Saya kira demikian. Masih banyak di sana sini yang tidak terurai semua, maka kalau masih ingin kita sempurnakan, maka kita akan pertajam ditanya jawab. Ya. Itu saya serahkan kepada moderator dan kepada para hadirin. Dari saya cukup sekian. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.